jangan melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun. Ini Indonesia, Bung. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Kalau kepala sekolah, guru melakukan diskriminasi, berarti mereka mengkhianati Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kemarin beredar luas berita tentang adanya perlakuan diskriminasi bagi siswa-siswa rohani Kristen di SMA Negeri 2 Depok. Beredar luas di media mainstream dan juga diamplifikasi oleh orang-orang dalam media sosial masing-masing. Membaca itu saya geram, tapi saya harus mulai mengendalikan diri. Dengan cara apa? Saya menghubungi langsung sekolah SMA Negeri 2 Depok. Ada bantahan dari kepala sekolah SMA Negeri 2 Depok bahwa berita itu tidak benar. Tapi mohon maaf dengan segala hormat bahwa bantahannya terlalu normatif. Entah kenapa feeling saya kok lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh guru pembimbing rohani Kristen yang mengatakan sering sekali mendapatkan perlakuan tidak pas, tidak adil dari beberapa penanggung jawab ruangan di SMA Negeri 2 Depok. Depok, sahabat Indonesia, terkenal sebagai sarangnya PKS. Kalau kita tahu PKS, sudah pasti itu arahnya ke Islam-Islam yang agak puritan. Bukan Islam moderat, Islam Nusantara, Islam Indonesia, atau Islam seperti yang dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi inilah yang terjadi, bahwa diskriminasi ini mungkin sering terjadi. Saya mengapresiasi bagi pembina rohani Kristen dari SMA 2 Depok yang berani mengungkapkan ke publik kejadian seperti ini, meskipun sudah dibantah. Dan saya juga sudah mendengarkan penjelasan atau mungkin pernyataan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek Nadiem Makarim terkait dengan apa yang terjadi di SMA Negeri 2 Depok. Beliau mengatakan akan menurunkan tim inspektorat untuk menelisik kasus ini. Saya sudah pasti bisa menebak bahwa pasti ada perlawanan atau pembelaan diri secara normatif dari pihak kepala sekolah. Itu sudah pasti. Seperti hari ini pun kepala sekolah mengadakan konferensi pers yang mengatakan bahwa berita itu tidak benar, tuduhan itu tidak benar, bla 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 bla. Tapi saya kok meyakini tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Artinya memang diskriminasi ini saya meyakini dalam perspektif saya betul-betul terjadi. Dan momentum keterbukaan dari ibu pembina rohani Kristen ini mudah-mudahan menjadi tamparan yang kuat bagi siapapun kepala sekolah yang bertindak diskriminatif terhadap umat-umat agama di luar Islam. Tidak boleh terjadi. Bukan hanya melanggar peraturan atau undang-undang pendidikan, tapi juga melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Dan sudah pasti ini akan melanggar hak asasi manusia, hak beribadah
itu adalah hak yang paling asasi. Jangan pernah diberikan diskriminasi. Meskipun katakanlah siswa di SMA Negeri 2 Depok yang beragama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, atau Konghucu itu minoritas, tetap harus difasilitasi. Sekolah, apalagi SMA Negeri 2 Depok itu adalah sekolah negeri, harus punya kewajiban mutlak memberikan fasilitas yang layak. Jangan kegiatan rohani Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu dipindah-pindahkan, tidak jelas. Numpang di ruangan multiguna, numpang di sini, sehingga tidak ada kepastian. Bandingkan dengan teman-teman yang beragama Islam. Ada masjid disiapkan, azan dikumandangkan keras-keras. Tidak ada protes selama ini dari pihak minoritas. Artinya apa? Ada pemahaman bahwa mereka menerima, bahwa mereka minoritas, tapi di samping itu yang paling mendasar ada ajaran kasih yang dipegang teguh oleh orang-orang atau siswa-siswa yang beragama non-muslim ini untuk menerima legowo bahwa menghormati ibadah agama lain itu suatu keharusan dan kewajiban. Kalau teman-teman Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu melakukan hal yang sama, seharusnya kelompok mayoritas, yakni beragama Islam, melakukan hal yang sama. Saran saya, harus ada tempat khusus bagi peribadatan atau pelajaran agama di luar Islam. Jangan mereka diombang-ambingkan pindah ke sini, pindah ke sana, kemudian menimbulkan ketidakpastian informasi, sehingga yang terjadi seperti sekarang. Jadi ini pembelajaran yang terbaik buat SMA 2 Depok maupun SMA negeri atau SMP negeri atau SD negeri yang lain. Jangan melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun. Ini Indonesia, Bung. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Kalau kepala sekolah, guru melakukan diskriminasi, berarti mereka mengkhianati Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Mereka digaji oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Harusnya mereka patuh dan tunduk, mentaati dan menjalankan semua peraturan perundang-undangan yang ada di negeri ini. Jangan membuat aturan tersendiri. Ini sekolah negeri. Harus ada rasa kebangsaan, kebersamaan, dan menghormati keberagaman. Itu saja yang ingin saya sampaikan, khususnya kepada kepala sekolah SMA Negeri 2 Depok. Saya hari ini 3 kali telepon, kepala sekolahnya menghindar. Tapi saya mendapatkan informasi dari pihak lain dan ada bantahan yang saya terima. Oke, saya terima. Tapi saya selalu merenung dan meyakini tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Artinya saya meyakini dalam perspektif saya apa yang dikatakan oleh Ibu Pembina Rohani Kristen ini bukan mengada-ada, tapi apa adanya dan menyampaikan fakta. Tapi saya berharap setelah peristiwa ini mencuat di ruang publik, ada perbaikan signifikan dari SMA Negeri 2 Depok maupun sekolah-sekolah yang lain. Sahabat Indonesia, demikian saran dan opini saya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi Eskam.